Shalom teman-teman, apa kabarnya? Baik kan? Walaupun keadaan masih susah, tapi kami masih sehat, masih diberkati Tuhan. Itu semua karena Tuhan sanggup. Siapa yang percaya Tuhan sanggup? Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sekarang mari kita nyanyikan pujian Allah sanggup. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita nyanyikan lagu Lingkupiku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di
Kakak berharap kalian semua dan kalian sehat kuat. Bersama dengan Yesus kita diberi kemampuan untuk tetap menjalani hari. Hari ini kembali kita datang memuji menyembah Tuhan. Tadi kalian sudah memuji menyembah Tuhan, dan saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang kami sembah, yang kami puji, kami tinggikan. Bersyukur hari ini Tuhan, sekalipun kami di rumah kami masing-masing, kami mau mendengar firman-Mu. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersorak bagi Tuhan. Biar pujian yang kami akan menyukakan hati Tuhan. Dan sekarang kami mendengar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan kami mau melakukannya. Kami beri telinga kami, hati kami, pikiran kami untuk firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami hari ini melalui Kak Yunita yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Joyful kid, joy, 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 sukacita, sukacita. Iya, dia dikasih Tuhan. Buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 7. Nanti ada bacaan selanjutnya ayat 21 sampai 28. Tapi kita baca dulu yang ayat 1 sampai 7 dulu ya adik-adik ya. Yuk semuanya buka Alkitabnya. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 7. Cerita ini tentang kehidupan satu keluarga. Ada seorang bapak bernama Elkanah dengan 2 orang istri. Yang pertama bernama Hana, yang kedua Penina. Mereka tinggal, dan kita mulai dari sini, kita mau lihat kehidupan Hana. Hidupnya penuh dengan masalah, penuh dengan rasa sedih. Kenapa? Karena dia hidup bersama dengan Penina yang suka sirik sama Hana, suka berbuat gak baik sama Hana. Penina memiliki anak, Hana gak memiliki anak. Nah, ini yang membuat sedih hati Hana. Hatinya sedih, gundah gulana. Mungkin nangis ya, mungkin nangis gitu ya setiap hari atau apa. Dikatakan firman Tuhan, dia mengalami masalah, mengalami kesedihan karena yang pertama gak punya anak, yang kedua Penina suka mengolok-olok dia, suka menjelek-jelekan Hana. Ih, kamu gak punya anak, gak punya keturunan. Hati Hana sedih. Kenapa? Karena orang yang dekat dia juga mengolok-olok dia. Wah, kesedihan Hana dia bawa kepada Tuhan. Dia nangis di bawah kaki Tuhan. Kalau adik-adik sedih, apa yang adik lakukan? Mami, aku sedih. Lah, kok sedih marah-marahin maminya? Aku sedih, Mami. Tempat pensilku ketinggalan. Lah, salah siapa tempat pensil ketinggalan di sekolah? Salah kita. Kenapa? Karena lalai. Enggak, cek lagi. Adik-adik, hati Hana sedih, tapi Hana tidak membalas kejahatan, tidak membalas apa yang Penina perbuat sama dia. Dibalas lagi. Siapa yang di sini suka balas? Kalau adiknya cubit, aku cubit lagi nanti adiknya. Kalau ada mami, aku cubit kamu. Atau kokonya iseng, sentil, nanti aku sentil lagi. Atau mainan koko nanti aku ambil. Heads. Hari ini kita mau belajar lihat Hana yang dirugikan oleh Penina, enggak melakukan tindakan yang merugikan lagi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Adik-adik ingat firman Tuhan bilang apa? Balaslah kejahatan dengan kebaikan, enggak boleh dibalas lagi. Hana ketika disakiti hatinya, sakitnya tuh di sini, gitu. Hana datang sama Tuhan. Dia datang berlutut, datang bawa kepada Tuhan kesedihannya. Tuhan, ini aku, Engkau tahu aku sedih. Tuhan tahu gak dia sedih? Tahu. Sama seperti Hana, ketika dia sedih, Tuhan juga tahu. Hana dalam kehidupannya, ketika dia mengalami seperti itu, dia gak marah-marah, dia gak kecewa sama Tuhan, dia gak ngomel-ngomel sama Penina, tapi dia pergi datang kepada Tuhan. Dia pergi ke bait Allah. Adik-adik tahu gak kemana perginya dia ke bait Allah? Ke Silo. Jaraknya itu jauh dari
tinggalnya? 30 kilometer kurang lebih adik-adik. Nah adik-adik, kita gereja di mana? Di Taman Palem. Rumah kalian di mana? Ada di Citra, ada di Taman Surya, ada di Taman Palem. Tinggal jalan kaki. Ada juga yang jauh, ya, kayak rumahnya Kinan di Bogor. Pastinya naik mobil lah, jalan kaki. Hana saat itu pergi ke bait Allah di Silo. Namanya apa tempatnya? Nama tempatnya di Silo. 30 km dari jarak rumahnya. Coba adik-adik bayangin, jalan kaki, kira-kira berapa jam sampai? Nah, Hana semangat tetap, walaupun hatinya sedih, hatinya sedang gelisah, hatinya sedang muram karena diejek sama Penina. Hana tidak kabur, tidak pergi ke tempat lain. Hana datang sama Tuhan. Walaupun jaraknya jauh, 30 km. Dia datang sama Tuhan. Dia sujud bawah kaki Tuhan. Tuhan, ini aku. Dia mencurahkan segala isi hatinya. Sampai di bait Allah, orang pada bingung. Dia komat kami. Jadi siapa kalau berdoa komat kami doang, nggak ada suaranya. Sampai disangkanya dia orang yang sedang mabuk. Ada orang mabuk, kata orang sekelilingnya. Dia nggak mabuk. Hana sedang berdoa, memanjatkan doanya kepada Tuhan. Mulutnya komat kamit. Ya kalau orang jauh nggak akan kedengeran suaranya kan, kelihatannya komat kamit aja. Nah adik-adik, kalau kalian berdoa gimana? Komat kamit doang? Atau kalian buka suara nyanyi? Nah adik-adik, Hana datang kepada Tuhan. Ngapain Hana datang ke rumah Tuhan? Dia menaikkan doanya. Nggak sehari 2 kali doang adik-adik. Firman Tuhan katakan dari tahun ke tahun dia pergi ke bait Allah di Silo. Nggak jemu-jemu, tidak patah semangat. Dia nggak marah-marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih aku sudah berdoa tapi kok nggak didengar doa aku? Enggak, Hana nggak marah-marah. Dengan hati yang tulus dia datang sama Tuhan, berserah diri. Suatu kali adik-adik, ternyata apa yang menjadi doa Hana selama ini didengar Tuhan adik-adik. Wah, doanya Hana dikabulkan Tuhan. Kenapa? Karena suatu hari Hana mengandung debu, sedang hamil, dan lewat Hana lahir seorang yang bernama Samuel. Siapa namanya adik-adik? Samuel. Dan Hana berjanji ketika dia datang dan berdoa sama Tuhan, dia katakan sama Tuhan, Tuhan, kalau anak ini lahir, aku akan persembahkan kepada Tuhan. Lah, Kak, kok udah dapat anaknya susah, tiba-tiba dipersembahkan cuma 1 loh Kak anaknya Kak. Betul, anaknya 1. Tapi dalam dirinya Hana bilang sama Tuhan, aku mau mempersembahkan kepada Tuhan. Kak, maksudnya apa yang tadi persembahin? Ditaruh di atas perapian? Bukan ditaruh di atas perapian. Emangnya sate dipanggang? Tapi apa? Dia mau anaknya dipersembahkan menjadi pelayan Tuhan di bait Allah. Samuel diserahkan oleh Hana menjadi pelayan Tuhan di bait Allah. Hari-hari Hana dalam kehidupannya dia memiliki ketekunan. Bagaimana dengan adik-adik dan kita semua? Tekun gak kita? Gimana kita bertekun? Di rumah. Contohnya apa adik-adik? Tekun di rumah. Contohnya apa? Di rumah kita tekun membantu orang tua. Lalu apa lagi? Belajar kembali apa yang dipelajari di sekolah. Sekolah kan tugas kita sebagai seorang pelajar. Lakukan itu. Tekun belajar di rumah, mengulangi pelajaran di sekolah. Apalagi tekun membaca firman Tuhan, memuji Tuhan. Contohnya kalau di sekolah ngapain kita tekun? Tekunkah aku di sekolah Kak? Tekun godain orang? Bukan. Contoh tekun di sekolah yang baik adalah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan menyerahkannya tepat waktu. Jangan telat-telat, nanti nggak dapat nilai nozong gitu ya. Lalu di mana lagi kita bisa bertekun? Di gereja. Nih adik-adik ya, kadang di gereja
Coba deh perhatikan. Ada nggak yang teman-teman dulu datang ke gereja asal-asalan? Datang sih ke gereja, tapi iseng dengan tuh main game, gesek temunya lagi berdoa, temunya lagi terus berdoa, ngintip matanya. Nah, bagaimana juga dengan kita? Apakah kita bertekun dalam beribadah? Hari Minggu kita udah tahu waktunya ibadah. Joyful Kids jam berapa? Kalau kita ibadah datang gereja jam 8 dan jam 10.30. Capek, ngantuk. Akibat tadi malam bobonya malam. Libur ya Mia, nggak usah ke gereja. Coba lihat Hana adik-adik. Dalam keberadaannya, dia bertekun sama Tuhan. Jaraknya nggak deket loh ke bait Allah. Jauh. Kita udah naik motor atau naik mobil, jaraknya deket, masih malas-malas nggak bertekun. Oh tidak. Adik-adik, Tuhan mau ajarin sama kita. Yuk kita mau belajar dari Hana. Kita lihat yuk apa yang dilakukan oleh Hana. Nah, adik-adik, dari Hana kita mau belajar. Yang pertama, Hana bukan orang yang mudah menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah. Tuhan juga mau ajarin sama kita lihat keadaan Hana. Jangan menyerah. Sama-sama katakan yuk, jangan menyerah. Tetap semangat. Tiap saat Hana pergi ke bait Allah, tetap beribadah kepada Tuhan Allah pencipta langit. Sekalipun, tahu nggak adik-adik, di sekeliling kehidupan Hana, banyak orang-orang yang hidupnya tidak taat akan Tuhan. Banyak orang-orang yang hidupnya tidak takut akan Tuhan. Tapi Hana tetap datang menyembah kepada Tuhan. Nggak menyerah. Dalam keadaan dia bermasalah, dalam keadaan dia bergumul, nggak punya anak, dihina oleh penghina, tapi dia tidak menyerah. Jayo, semangat. Tidak menyerah. Yang kedua adik-adik, Hana mengandalkan Tuhan. Percaya penuh bahwa Tuhan akan menolongnya. Adik-adik percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Seperti saat ini, semua sedang dilanda oleh si COVID-19, si Corona. Kak, bosen nih Kak di rumah. Bosen nih Kak, kamar, ruang tamu, cuma sampai halaman paling jauh. Adik-adik semua orang mengalaminya. Tapi mari yuk, tetap kita mengandalkan Tuhan. Percaya bahwa ini akan berlalu. Si Corona ini akan berlalu. Kita mengandalkan Tuhan. Dan adik-adik juga kerjasama. Tetap lakukan jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai masker kalau mau keluar, dan kalau bisa stay at home. Setuju? Adik-adik, Hana mengandalkan Tuhan. Hana ingat akan Tuhan. Hana memuliakan Tuhan selalu. Dan Hana mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan bukan hanya ketika dalam masalah, tetapi setiap kehidupannya dia selalu bersyukur sama Tuhan. Ingat sama Tuhan setiap saat. Adik-adik mau? Setiap saat kita ingat Tuhan? Mau ya? Kak ini juga mau belajar seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir, ketika Hana dalam doanya dia berjanji kepada Tuhan bahwa suatu hari kelak ketika ia memiliki anak yang bersembahkan kepada Tuhan, janjinya ditepatin sama Hana. Hana gak cuma ngomong-ngomong belaka. Kadang kita suka ngomong belaka ya, ngomong maksudnya cuma janji-janji tapi yang ditepatin. Tapi Hana, apa yang diperkatakan, apa yang disimpan dalam hati, dia lakukan sepenuh hati kepada Tuhan. Dibawanya anaknya itu yang bernama Samuel ke bait Allah dan dipersembahkan kepada Tuhan lewat Imam Eli untuk menjadi pelayan Tuhan. Tuhan melihat kesetiaan Hana dan Tuhan memberkati Hana. Selanjutnya lewat dia lahirlah 3 lagi anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Adik-adik, yuk hari ini kita mau belajar dari Hana, seorang pribadi. Sekalipun di tengah-tengah dia merasa kesedihan, sekalipun lingkungannya mengejek dia, sekalipun ada seorang yang mengejek dia, tapi dia tidak marah-marah, dia tidak membalas dengan kejahatan, tapi dia bersyukur kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau belajar seperti Hana hari ini. Dari siapa adik-adik? Hana. Lewat Hana lahir seorang Samuel, seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan. Sebab itu adik-adik, yuk belajarlah kita seperti Hana. Tetap setia, tetap tekun sampai selama-lamanya. Nah, ini mau kasih kuis buat adik-adik. Apa
nama tempat Bait Allah, tempat Hana berdoa? Sebutkan nama tempat di mana Hana pergi ke Bait Allah. A. Efraim, B. Silo, C. Yerusalem. Kalian boleh jawab lewat WA ke nomor Kak Yuni atau ke nomor Kak Donald. Kakak tunggu ya. Yang benar dapat 100 poin. Kita mau belajar dari Hana hari ini. Kak Yuni berharap kita semua dalam keadaan sehat. Doa Kak Yuni kita semua dalam keadaan sehat, dan kita suatu hari kelak dapat berkumpul kembali di gereja beribadah bersama-sama. Setuju? Yes, saya setuju. Setuju ya bersama-sama Kak Yuni ya. Yuk adik-adik kita mau berdoa, mengucap syukur sama Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu yang adalah kebenaran. Tolong kami Tuhan, didik kami dan mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di tengah-tengah kondisi seperti ini Tuhan, yang rasanya membosankan, kami rindu Tuhan. Kami tetap memuji menyembah-Mu, kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kondisi negeri kami hari-hari ini. Kami berdoa bagi kondisi bumi ini hari ini Tuhan, yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Tuhan tolong, biarlah ini boleh berlalu Bapa dari setiap kami manusia di bumi ini, sehingga kami boleh kembali beraktivitas melakukan tugas tanggung jawab kami. Kami boleh kembali datang beribadah di gereja, berkumpul dengan teman-teman kami, berkumpul dengan guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami untuk kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan dalam segala waktu yang ada, seperti saat-saat ini Tuhan. Dan kami mau tetap bertekun kepadamu, tetap bertekun memuji menyembah Yesus dimanapun kami berada. Berkati gereja kami Tuhan dimana kami beribadah, berkati guru-guru sekolah minggu. Kami teringat untuk Kak Jerry Tuhan, terus jamah dan pulihkan kesehatannya. Suatu hari kami dapat berkumpul kembali memuji Tuhan di gereja. Berkati Om Tante, para pengurus gereja, berkati kembali sidang kami Tuhan, Om Samuel memimpin di tempat ini ya Bapak. Juga menyerahkan Tuhan kami semua sebagai pelajar, biar kami tetap bertanggung jawab atas tugas tanggung jawab kami sekalipun kami menjalani home learning ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa kami, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan bumi ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, pertemukan kami dalam jam-jam ibadah selanjutnya bersama-sama ya. Dan sekarang kami mohon Bapak untuk berkat atas kami semua. Dan yang dikasih Tuhan, sekarang angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Diberkatilah hidupmu dari masa mudamu. Diberkatilah engkau dalam studimu, dalam keluargamu, dalam cita-citamu. Diberkatilah engkau ketika berfokus dalam kehidupanmu. Diberkatilah masa depanmu adik-adik sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekarang dari yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang tidak pernah berbaluskan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat hikmat, penghiburan, kekuatan kuasa Roh Kudus yang menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita hidup kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Joyful kid, joy, joy, joy.